Mencari informasi semua tentang buku, jangan kemana-mana, cukup di sini aja. Kupas tahu, kupas tuntas tentang buku. Kupas tahu, kupas tuntas tentang buku. Teman-teman sekalian, terima kasih telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan penyuluhan anti korupsi. Belajar anti korupsi biar paham. Kelompok kejahatan korupsi menurut undang-undang ada 7. Saya pemateri mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Kalimantan. Cakep. Jangan lupa membeli tape ketan. Cakep. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, nama saya David Nur Iman. Ya, lanjut saya akan share screen ya, rekan-rekan sekalian, untuk pembelajaran kita kali ini. Ya. Iya, lemot. Sudah bisa terlihat ya, teman-teman sekalian? Ya. 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 Ya, adapun saya mengambil tema yaitu penguatan nilai-nilai anti korupsi. Dan ini adalah profil saya, mungkin teman-teman juga sudah tahu. Nama saya, jabatan saya penyuluh hukum ahli muda. Tempat kerja saya adalah di kantor wilayah Kementerian Perdagangan DKI Jakarta. Pendidikan saya adalah S2 Ilmu Hukum. Nah, kemudian yang menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, meningkatkan pengetahuan terkait anti korupsi. Yang kedua, menyadarkan bahaya dan dampak korupsi. Yang ketiga yaitu membangun sikap anti korupsi. Itulah tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran kita kali ini. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, rekan-rekan sekalian, saya agar rekan-rekan sekalian itu mengisi pretest yang telah dibuat melalui link yang tercantum di layar, atau nanti saya kirimkan ke chatnya ya. Ya, sudah semua ya? Kita lanjut ya Bapak Ibu ke materi kembali. Ya. Kemudian berikutnya materi yang akan saya sampaikan itu ada beberapa topik, yaitu pertama dasar hukum, bahaya dan dampak serta faktor korupsi, teori penyebab korupsi, pengelompokan tindak pidana korupsi, perbedaan gratifikasi, pemerasan dan suap, strategi pemberantasan korupsi, integritas dan nilai anti korupsi, serta role model individu yang anti korupsi. Kita masuk ke topik yang pertama, yaitu terkait dasar hukum. Dasar hukum ini di Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu yang sebelum reformasi dan sesudah reformasi. Di sini ada yang pertama KUHP pasal 418 terkait penerimaan hadiah oleh pegawai negeri. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Terus kemudian itu yang sebelum reformasi. Yang setelah reformasi yaitu ada TAP MPR nomor 11 MPR garing 1998 tentang pengelolaan negara yang bersih dari KKN.
kemudian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dari dan Bebas KKN. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 untuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan yang baru adalah yang waktu kemarin adalah Undang-Undang 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Itulah dasar hukum pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita juga perlu tahu apa sih sebenarnya korupsi berdasarkan kata, berdasarkan KBBI atau berdasarkan undang-undang. Yang pertama, berdasarkan kata, korupsi berasal dari kata Latin yaitu corruptio atau corum putus, yang artinya rusak, buruk, bejat, tidak jujur, bisa disuap dan tidak bermoral kesucian. Kemudian kalau menurut KBBI, korupsi juga berarti penyelewengan, penggelapan uang negara, perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau golongan. Dan kalau menurut undang-undang korupsi, yaitu perbuatan yang melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perorangan maupun korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, selanjutnya kita juga perlu tahu, kita sudah pasti tahu bahwa korupsi itu mempunyai dampak yang multiplier ya, dampak lanjutan, tidak hanya menyebabkan kerugian negara, tapi juga menyebabkan berdampak kepada sektor-sektor lain seperti misalnya ke pendidikan, ke kesehatan, atau kepercayaan masyarakat hukum ya. Nah, di sini ada cerminan dampak korupsi ya. Jadi mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Jadi orang kalau misalnya mengakses pelayanan publik karena adanya harus ada uang suap atau uang pelicin, jadi nggak semua orang bisa mengakses layanan publik. Kemudian masyarakat yang semakin miskin karena adanya jurang atau perbedaan yang jauh antara si miskin dan si kaya. Si kaya akan dengan mudah mendapatkan sekolah pelayanan publik, sedangkan si miskin makin susah untuk mendapatkan publik. Terus terbatasnya kualitas pendidikan dan kesehatan karena anggaran-anggaran dari fasilitas tersebut dikorupsi sehingga menghasilkan fasilitas yang kurang mendukung atau tidak baik atau mengakibatkan kualitasnya berkurang. Kemudian ada lagi mandeknya ekonomi ya, terhambat karena ekonomi biaya tinggi. Kemudian juga dari sisi budaya, korupsi semakin mengurus kearifan lokal karena dianggap sesuatu yang biasa memberi hadiah, biasa memberi uang pelicin, itu berarti merubah kearifan lokal yang harusnya lebih baik menjadi kearifan yang menjadi negatif. Nah, di sini akan saya putarkan video, nanti teman-teman sekalian boleh memberikan pendapat atau menjelaskan ini termasuk jenis apa ya kalau dilanggar dan faktor-faktor apa penyebab terjadinya keadaan seperti itu. Kita putar ya teman-teman ya. Aku ingin bercerita tentang tetanggaku yang setiap pagi selalu masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu. Renal juga motor anak saya baru lagi. Cicilan motor udah jatuh tempo nih. Ini anak nyusahin aja. Mari Bu. Mari. Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos. Orang baru ya, Dek? Iya Bu, saya baru ngekos. Kerja di mana? Saya pegawai kantor pajak Bu. Oh, PNS. Banyak duit dong. Enggak kok Bu, biasa aja. Ah, nggak percaya. Tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS? Mungkin Sabar Mas, si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia? Kasihan juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya selamat pagi. Aku ingin. Dek. Waduh. Anaknya. Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu?
Silahkan duduk, Bu. Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek. Waduh, apa ini, Bu? Ah, biasa, saya udah paham kok. Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai ASN tidak bisa menerimanya karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu sebagai wajib pajak untuk menerima pelayanan dari kami. Oh, benar seperti itu, Dek. Dan sejak saat itu... Na, 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 na. Bu, Dek bagus. Sudah pulang. Tina. semua berubah menjadi indah. Ku tolak gratifikasi, ku dapat calon istri. Ya, itu ya teman-teman video yang saya tampilkan. Mungkin ada teman-teman yang secara sukarela memberikan pendapat terkait video yang saya tampilkan, terkait termasuk jenis tindak pidana korupsi apa, faktor-faktor apa yang menyebabkan, atau ada nilai-nilai integritas apa yang ditampilkan oleh para pemerannya. Ada yang mau coba jawab atau saya tunjuk aja? Mungkin Pak Sony boleh? Pak Sony dengar suara saya? Atau Bu Festi? Bu Festi dengar suara saya? Suaranya terputus, Mas. Oh, keputus ya? Bu Festi dengar atau Pak Sony? Pak Sony dengar suara saya? Alhamdulillah dengar Pak David. Ya, Alhamdulillah. boleh kasih pendapat Pak terkait tadi penampilan video yang saya tampilkan? Ya, tadi videonya bagus sekali ya karena tadi ditunjukkan sama PNS pajaknya kalau dia tidak menerima gratifikasi dan akhirnya merubah paradigma dari ibu yang tadi ngebully ya, sempat ada membuli sedikit karena punya motor butut. Tapi dia masih mending punya motor karena saya jalan kaki sekarang. Iya. Jadi kalau misalnya terkait jenis tindak pidana korupsinya yang mungkin yang potensi apa itu Pak Sony dari film tadi? Yang potensi buat ini berarti dari gosip masyarakat juga menstigma ya, melabeli kalau PNS itu harus punya standar yang tinggi, padahal PNS itu tidak perlu setinggi itu. Tambah lagi juga gaya hidup ya, tidak perlu mewah-mewah lah, yang penting cukup dan segala sesuatu kebutuhan tuh masuk ke dalam standar yang sejahtera. Ya. Jadi di situ juga ada nilai-nilai integritasnya ya dari si aktornya ya, PNS pajak tadi ya. Iya Pak Sony. Iya betul Pak David, tepat sekali. Terima kasih nih Pak Sony pendapatnya nih. Kita kasih aplaus dulu. Boleh kasih cap jempol di layarnya buat Pak Sony. Luar biasa. Kita lanjut ya Bapak Ibu sekalian terkait faktor penyebab, teori dan jenis apa sih terkait tindak pidana korupsi. Ya, terkait penyebab korupsi sebenarnya banyak teori yang disampaikan oleh beberapa ahli. Saya mengambil satu teori, yaitu teori dari peneliti Donald R. Kruse yang dikenal dengan teori fraud triangle, yaitu dia menyampaikan bahwa ada 3 tahapan orang yang mempengaruhi dia melakukan korupsi. Yang pertama yaitu karena adanya pressure atau tekanan. Ya, tekanan ini dalam arti bisa jadi dalam lingkungan keluarga, dari luar dirinya ataupun dari dalam dirinya. Ya, dari luar dirinya misalnya dari tekanan atasan, tekanan ekonomi dan lain sebagainya. Atau dalam dirinya yang memang nilai moralnya kurang atau
lebih menekankan kepada gaya hidup yang konsumtif ya, atau flexing seperti itu, senang memamerkan kekayaan. Kemudian yang kedua adanya kesempatan terkait juga apabila seorang pegawai negeri itu di tempat-tempat yang dalam tanda kutip basah ya, yang selalu berhadapan langsung dengan masyarakat atau kaitannya dengan penyelenggara penyusunan anggaran. Nah, itu adalah tempat-tempat yang berpotensi, dan kalau misalnya dia tidak kuat iman bisa jadi salah satu menjadi pengaruh yang ditambahkan kesempatan. Kemudian ada lagi rasionalisasi itu kebenaran. Ada juga istilah bahwa kalau cuma sedikit kan nggak apa-apa nerima. Padahal itu terkait dengan jabatannya, dan itu kalau di dalam ketentuan perundang-undangan adalah masuk dalam delik pidana gratifikasi. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Berikutnya terkait faktor-faktor penyebab korupsi, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Tadi sudah saya sampaikan, ada dari dalam dirinya atau dari luar dirinya. Kemudian terkait jenis-jenis tindak pidana yang tindak korupsi, kalau kita lihat di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ya, dari 31 dan 20 itu paling tidak ada 30 pasal delik pidana, dan kemudian dapat dikelompokkan menjadi 7 jenis besar, yaitu yang pertama adalah delik kerugian keuangan negara. Kemudian ada delik suap menyuap. Kemudian ada delik penggelapan jabatan. Nah, ini biasanya kalau penggelapan jabatan itu ya biasanya memasukkan absen, memasukkan kwitansi dan lain sebagainya. Dan kemudian yang keempat pemerasan. Kalau pemerasan itu biasanya kalau di kebiasaan masyarakat tuh misalnya seperti pungli ya, jadi harus membayar sejumlah uang kalau mau proses pelayanan publiknya dilayani, termasuk pemerasan kepada masyarakat. Kemudian yang kelima ada perbuatan curang, keenam ada konflik kepentingan dalam pengadaan, yang terakhir adalah ketujuh gratifikasi. Ya, dari semua ini ternyata delik ini tidak harus merugikan keuangan negara. Ada delik kejahatan tindak korupsi yang sebenarnya tidak benar-benar, tidak secara nyata tidak secara kasat mata dia merugikan negara, seperti suap menyuap ataupun gratifikasi, tapi dalam pelaksanaannya akan mempengaruhi dari pegawai negara dalam membuat kebijakan atau keputusan dalam pelayanannya kepada masyarakat. Nah, di sini saya akan menyampaikan perbedaan, yaitu antara gratifikasi, pemerasan, dan suap. Nah, ini yang tadi saya bilang tidak secara langsung merugikan keuangan negara. Ini adalah kuncinya adalah di mana pihak yang aktif dalam melakukan pemberian. Kalau gratifikasi itu yang aktif adalah pemberi, tidak perlu harus menyelesaikan sesuatu layanan, jadi dapat dibilang hanya sekedar hadiah, uang terima kasih, dan segala macam. Namun pada akhirnya dapat disilakan tanam budi yang sewaktu-waktu bisa ditagih. Kemudian kalau terkait suap adalah pengguna jasa secara aktif menawarkan imbalan kepada petugas dengan maksud agar lebih cepat atau melanggar prosedur. Nah, itu masuk suap. Kemudian yang ketiga itu ada pemerasan. Pemerasan itu adalah jika petugas layannya secara aktif menawarkan jasa dengan meminta imbalan kepada pengguna jasa untuk mempercepat atau melanggar prosedur, atau sering disebut juga pemerasan itu uang pelicin, ya, bisa menjadi gabungan antara suap dan pemerasan. Nah, itulah perbedaan dari gratifikasi, pemerasan, dan suap. Nah, kemudian terkait gratifikasi ya, dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi sebenarnya tidak hanya berupa hadiah berupa uang ya, di sini dapat disebutkan gratifikasi dalam arti luas, yaitu bisa berbentuk uang, barang, rabat, komisi, pinjaman, tambah bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, atau fasilitas lainnya ya. Itu termasuk dalam pemberian gratifikasi. Juga bisa diterima baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri dan menggunakan secara elektronik maupun tanpa elektronik. Seperti itu terkait gratifikasi. Jadi tidak hanya berupa uang, tapi berupa keuntungan-keuntungan yang bisa didapat oleh si penyelenggara atau pegawai negeri penerima hadiah.
Kemudian unsur-unsur apa sih sebenarnya yang bisa masuk gratifikasi? Jadi setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Nah, kemudian gratifikasi juga akan dianggap suap, pemberian dengan suap apabila dalam waktu 30 hari tidak dilaporkan. Jadi kalau misalnya menerima gratifikasi, jangka waktu pelaporannya adalah 30 hari. Kemudian ada ketentuan di pasal 12B Undang-Undang Tipikor, yaitu apabila nilainya lebih dari 10 juta, maka pembuktiannya adalah dilakukan oleh penerima gratifikasi. Sedangkan untuk yang kurang dari 10 juta, pembuktiannya dilakukan oleh penuntut. Nah, bagaimana sekarang strategi kita? Ya, kita, masyarakat, KPK, polisi, ataupun aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi. Paling tidak ada 3 cara atau strategi dalam pemberantasan korupsi. Yang pertama adalah sula penindakan, yaitu dengan menyeret para pelaku tindak pidana korupsi, dibuktikan di pengadilan, dituntut dan dihukum dan sampai dengan dieksekusi sesuai dengan hukuman yang berlaku. Itulah sula pendidikan. Kemudian ada sula pencegahan. Pencegahan itu adalah usaha pemberantasan korupsi dengan cara perbaikan sistem sehingga meminimalisasi terjadi tindak pidana. Seperti contohnya adalah kanal-kanal pengaduan terkait adanya korupsi atau pelaporan LHKPN untuk pejabat penyelenggara negara. Itulah bentuk-bentuk dari sula pencegahan sehingga tidak ada celah bagi para penyelenggara untuk melakukan korupsi secara sistem. Kemudian yang ketiga yaitu sula pendidikan. Nah, pendidikan ini adalah terkait dengan penyadaran masyarakat ya terkait dampak korupsi dan mengajak masyarakat secara luas yang tidak hanya pegawai negeri, penyelenggara, tapi juga masyarakat termasuk juga swasta dalam membangun perilaku dan budaya anti korupsi. Sehingga kesimpulannya pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan oleh KPK ataupun aparat penegak hukum, tapi juga dilakukan oleh semua pihak, ya termasuk juga swasta dan masyarakat luas. Sehingga dibutuhkan kolaborasi yang solid antara masyarakat, penegak hukum, pemerintah, dan swasta dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, kemudian dalam peningkatan budaya anti korupsi, ada istilahnya namanya integritas. Apa sih integritas itu? Ya, kalau berdasarkan Kamus Kompetensi Perilaku KPK, integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai dengan nilai yang dianut. Nilai-nilai itu biasanya berasal dari kode etik tempat kerja atau nilai-nilai yang hidup di masyarakat atau nilai yang dipercaya oleh moral pribadinya. Biasanya berdasarkan nilai-nilai agama. Kemudian yang kedua, berdasarkan KBBI, integritas merupakan mutu, sifat dan keadaan yang menggambarkan kesatuan utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan mewancarkan kewibawaan dan kejujuran. Jadi tampilan seseorang itu bisa kita nilai bagaimana integritas seseorang dalam lingkungan kerja atau lingkungan masyarakat. Nah, terkait integritas ini ada 9 nilai integritas dalam kaitannya anti korupsi yang bisa diaplikasikan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka membangun budaya anti korupsi. Yang pertama yaitu jujur. Apa sih jujur? Jujur itu adalah kesatuan antara pengetahuan, perkataan, dan perbuatan. Yang kedua ada disiplin, yaitu kebiasaan dan tindakan yang konsisten terhadap segala bentuk peraturan. Yang ketiga tanggung jawab, pelaksanaan tugas dan kewajibannya. Yang keempat adil, tidak memihak pada salah satu pihak, ya cuma kaitannya dengan pelayanan kalau di pelayanan publik. Kemudian yang kelima berani, yaitu hati yang mantap, rasa yang percaya diri yang besar. Berani dalam arti berani mengungkapkan apabila ada kecurangan atau ketidakbenaran, dan berani juga mengungkapkan menyatakan bahwa dia salah dan akan memperbaiki perbuatannya. Yang keenam yaitu peduli, memperhatikan dan menghiraukan orang lain di sekitarnya atau di lingkungannya. Yang ketujuh kerja keras, yaitu kesungguhan dalam berusaha. Yang ke-8 mandiri, tidak bergantung pada orang lain. Dan yang 9 sederhana, menggunakan sesuatu secukupnya. Nah, ini tadi nilai yang disampaikan oleh rekan kita Sone ini ya, sederhana, ya jujur, ini masuk dalam nilai-nilai integritas dalam rangka budaya anti korupsi. Nah, terus ada pertanyaan, bagaimana sih sebenarnya orang itu sebenarnya punya integritas atau tidak sih?
pada hakikatnya setiap orang mempunyai integritas, tapi ada kadar integritasnya, ya, karena dipengaruhi oleh dalam perjalanannya dipengaruhi oleh godaan-godaan yang penentuannya adalah apakah ia konsisten atas integritasnya atau dia tidak konsisten, seperti itu. Terkait kadar integritas, kalau misalnya godaannya lebih dia ikuti, maka dia dikatakan tidak konsisten, bisa turun integritasnya. Tapi kalau misalnya dia tetap memegang prinsip integritas yang dia anut, yang salah satu contohnya dari 9 itu, maka dia konsisten terhadap integritas yang dia pegang. Ya, ini paling tidak ada contoh, ya, contoh pegawai negeri yang memiliki integritas. Salah satunya adalah penghulu yang bernama Abdurrahman Muhammad Bakri, ya, penghulu di daerah Klaten. Dia tidak mau menerima, ya, menerima hadiah ataupun uang, ya, tips dalam pelayanannya kepada masyarakat sebagai penghulu. Seperti diketahui bahwa penghulu kalau di kantor kan gratis, ya, pernikahan maksudnya. Tapi kalau misalnya di luar jam di kantor jam kerja gratis. Kalau di luar kantor di luar jam kerja di hari libur, maka dia harus membayar sebagai 600. Nah, Pak Bakri ini, ya, tidak mau dia menerima selain dari PNBP. Kalau dia menerima, maka yang kelebihannya akan dilaporkan sebagai gratifikasi. Ini contoh yang bisa kita contoh dan kita cari. Kemudian ada lagi kisah teladan dari proklamator kita Bung Hatta. Ini terkait dengan pemberian sisa uang perjalanan 6 juta. Nah, dari kisahnya bahwa Bung Hatta ini tidak mau menerima uang itu karena dianggap dia tidak menggunakan uang itu, dia tidak berhak, maka dia mengembalikannya. Nah, bahwa ini adalah kejujuran, bukan hal yang bisa ditawar menurut Bung Hatta. Buktikan integritas dengan berkata dan berbuat jujur. Kemudian contoh tokoh lagi mungkin yang bisa jadi panutan kita, yaitu Pak Barahudin Lopa, ya, Barlop. Sosok ini adalah sangat alergi, ya, kalau misalnya dia itu berarti dia sakit gitu, kalau bahasanya, terhadap hadiah atau bentuk apapun, baik yang diberikan oleh atasan, pejabat, desa lain maupun pengusaha. Ia selalu menolak dengan tegas dan membalikannya. Nah, inilah 3 contoh, sebenarnya masih banyak lagi kalau kita mau cari, baik yang masih hidup ataupun yang pahlawan tokoh-tokoh yang sudah meninggal kita, yang bisa menjadi contoh bagi kita dalam peningkatan integritas kita di lingkungan kerja, lingkungan masyarakat, dalam rangka peningkatan budaya anti korupsi. Ya, materi sudah selesai, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya adalah diskusi tanya jawab. Nanti Bapak Ibu boleh bertanya langsung atau boleh juga menyatakan pendapat apa saja terkait materi yang disampaikan. Ya, silakan bagi Bapak Ibu yang mau, nanti juga teman-teman juga boleh menanggapi, ya, pendapat atau pertanyaan dari teman-teman yang membuat pertanyaan atau pendapat. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya, kita mulai diskusinya. Ibu Pesti mungkin mau bertanya? Terima kasih Pak David atas paparannya, sangat luar biasa sekali. Pak, saya mau tanya nih Pak, bagaimana sih kita sebagai ASN, strategi apa untuk memberantas korupsi yang ada di kantor kita sendiri, Pak? Bagaimana, ya, cara kita memberantas korupsi, ya? Ya, strateginya apa saja, Pak? Ya. Terima kasih, Pak. Di kantor kita. Ya, ini mau langsung dijawab, apa ada yang mau bertanya lagi? Saya Pak David, boleh Pak David? Boleh, Bu Yuli, ya? Siap. Silakan Bu Yuli. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Yang ingin saya tanyakan, gini Pak David, kalau misalkan kita memberikan, ya kembali lagi, ya, ucapan terima kasih seikhlasnya nih kepada guru dari anak kita pada saat kenaikan kelas seperti itu. Iya. Nah, itu sebenarnya masuk dalam kategori gratifikasi karena sudah selesai nih, tidak ada maksud untuk biar supaya nilainya bagus atau gitu kan. Hanya ucapan terima kasih saja seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
sudah ada 2 pertanyaan ya. Sebelum kita berdiskusi, mungkin ada teman-teman yang mau menanggapi. Mau bertanya, Pak. Mau bertanya juga, Bu Ratna ya? Ya, Pak. Silakan Bu Ratna. Ya, makasih Pak David. Mungkin tadi saya agak kurang jelas atau karena internetnya putus-putus ya Pak ya. Tadi ada dibilang gratifikasi lebih dari 10 juta dan kurang dari 10 juta. Nah, nominalnya ini yang pasti kalau dari kurang dari 10 juta berapa Pak? Atau bisakah sekedar hanya kue yang seperti dibilang Bu Yuli tadi saat bagi rapot kita bawakan kue ke gurunya? Apakah itu termasuk gratifikasi Pak? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Ratna. Sudah ada 3 pertanyaan ya. Saya kira cukup dulu pertanyaannya. Nanti kalau misalnya pertanyaan kita di termin yang kedua ya kalau masih ada pertanyaan. Nah, dari pertanyaan ini mungkin ada teman-teman yang mau kasih pendapat sebelum saya sampaikan sesuai dengan pengetahuan yang saya pahami. Pak Sony, pas? Dilanjut Pak David, dilanjut. Ya. Kita lanjut ke ini ya, dari pertanyaan Bu Festi ya. Tadi Bu Festi, bagaimana cara membahas korupsi di kantor kita? Memangnya ada korupsi ya di kantornya Bu Festi ya, kantor kita ya? Kan Pak, maksudnya kan banyak ini Pak, kayak contohnya kan di perusahaan-perusahaan atau itu kan ada indikasi Pak, bukan di kantor kita, maaf saya kan. Ada indikasi gitu Pak. Bagaimana cara memberikan strategi untuk agar tidak terjadi korupsi itu sendiri. Oh ya, saya ngerti maksudnya. Maksudnya itu adalah upaya pencegahan mungkin ya, Bu Festi, agar tidak terjadi korupsi. Kita nggak mau teman-teman kita ya di kantor terlibat korupsi seperti itu. Ya, tadi sudah saya sampaikan ada 3 strategi sebenarnya ya, yaitu penindakan, pencegahan, dan satu lagi yaitu pendidikan. Kalau pencegahan sudah pasti itu adalah ranah dari aparat penegak hukum ya. Itu termasuk kalau di kita yaitu inspektorat. Jadi nanti kalau misalnya ada yang memang terindikasi melakukan delik-delik yang tadi sudah saya sampaikan ada 7 itu bisa dilaporkan ya. Nah, sistemnya yaitu dengan elapor atau bisa juga dengan whistleblower kalau memang kita mempunyai keberanian untuk menyampaikan laporan. Tapi bisa juga kalau memang kita lihat kita ingatkan saja teman kita, karena kan teman kita ya, Mas, Mbak, itu termasuk delik loh, hati-hati ya, sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jatuh seperti itu ya. Kalau misalnya teman kita 1, 2 kali, 3 kali harus tetap dan sebagai teman, sebagai tadi ada nilai-nilai integritas ya, yaitu peduli ya, kita peduli dengan teman. Kalau misalnya teman kita itu masuk dalam perbuatan yang tidak pidana korupsi, maka kita harus mengingatkannya. Untuk ada gratifikasi, suap, pemerasan, nah itu harus kita ingatkan. Kemudian bisa juga dalam pendidikan upaya kita ya, upaya pembudayaan anti korupsi di lingkungan kita. Kita terus saja membuat kampanye anti korupsi ya. Kalau dari kantor sudah ada ya, perusahaan tidak menerima gratifikasi, pelayan kita tidak ada pungli seperti itu. Tapi bisa juga dari pribadi kita masing-masing nih, dengan mengaktualisasikan nilai-nilai integritas yang 9 itu dalam kehidupan kita di lingkungan kerja atau di masyarakat. Nggak perlu 9-nya dah, kita usahakan ada 1, misalnya disiplin. Itu adalah bagian, walaupun kecil, tapi bagian dari upaya kita membangun anti korupsi di lingkungan kerja kita. Pelan-pelan nanti tambah jujur, tambah lagi adil, Jadi sekecil apapun yang kita lakukan ya, itu pasti akan mempunyai dampak di lingkungan kita, di lingkungan keluarga, di masyarakat, dan menjadi contoh. Apalagi Bapak Ibu sekalian di sini kan rata-rata sudah menikah ya, punya anak. Jadi kita menjadi role model bagi anak kita, mengajarkan jujur, mengajarkan disiplin, tadi nilai-nilai kita. Karena nilai-nilai yang kita ajarkan di lingkungan keluarga itu adalah nanti akan tertanam kepada anak sampai dia besar. Ya, jadi nanti dia mempunyai integritas karena dia telah ditanam nilai-nilai integritas oleh bapak ibunya di lingkungan keluarga.
Jadi intinya yang paling mudah ya Bu Pesti, kita aktualisasikan saja nih buat diri kita sendiri, apakah kita sudah mengaktualisasikan nilai-nilai anti korupsi, nilai integritas itu aja. Nggak perlu yang banyak-banyak, satu saja misalnya. Tahun ini satu jujur, mau jujur. Dua besok mau disiplin. Karena kan tadi kadar integritas itu naik turun sesuai dengan godaan ya. Misalnya kayak disiplin, ada teman yang nggak ikut apel, jadi nggak ikut apel. Jadi gimana kita konsisten terhadap integritas yang kita seperti itu ya Bu Pesti terkait cara membatasi. Jadi integritas nilai-nilai itu adalah pasti akan berdampak kepada yang lebih besar. Kalau udah kita tanam integritas kita pasti tidak akan mau menerima godaan. Dikasih, disuap, diminta, diancam, ditekan, terus kita tidak akan mau karena kita memiliki integritas yang konsisten. Seperti itu ya Bu Pesti. Jadi nggak perlu yang berantas harus kita tangkap, enggak. Kita dari diri kita sendiri saja. Kemudian dari Bu Yuli memberikan ucapan terima kasih seikhlasnya kepada Bu Guru saat kenaikan kelas. Nah ini kemarin waktu pembelajaran dibahas nih Bu Yuli terkait ini ya. Yang pertama kan kalau gratifikasi yang penerimanya harus pegawai negeri atau penyelenggara negara ya. Jadi dilihat dulu nih sekolah. Kalau masuk gratifikasi ya lihat dulu sekolah negeri atau sekolah swasta. Tapi sebenarnya iya negeri apa swasta Bu? Ya kalau swasta berarti boleh gitu. Ya tadi kita balik lagi Bu ke nilai-nilai integritas, nilai-nilai bu anti korupsi. Bisa jadi memang tidak masuk rumusan pasal, tapi dalam budaya anti korupsi itu melanggar. Nah, kan itu alasannya ya, kan itu sudah selesai, nilai sudah dibuat. Ya, tapi ingat Bapak Ibu nih saya juga dapat dari master yang ada di sini cukup luar biasa ya. Ya, jadi terkait guru itu kalau bisa pasti ya, kalau dibiasakan dia menerima ya, pasti nanti dia di tahun berikutnya akan berharap tuh, wah dia naikkan kelas nih, sekarang hadiahnya apa ya? Wah udah bukan lagi ikhlas ya jadinya ya. Terus juga bisa jadi mempengaruhi dia dalam misalnya penentuan, misalnya melanggar disiplin ya, pada anaknya, atau penentuan nilai misalnya nilai jelek. Kalau misalnya ya walaupun sudah buat nilai kan itu panjang ya Bapak Ibu ya, proses pendidikan kan ada 6 tahun, 3 tahun, pasti bakal ketemu lagi tuh. Nanti pada saat misalnya berbuat salah, misalnya berantem misalnya di sekolah, yang nangkap adalah guru yang pernah nerima nih dulu nih, kira-kira akan mempengaruhi dia dalam membuat keputusan nggak untuk penentuan. Nah itu aja pertimbangannya. Tapi memang berat ya, karena kan kalau dari kita saya juga merasakan itu, bahwa itu kan bentuk terima kasih kita. Anak kita sudah dididik dan diajar ya. Tapi kalau dalam budaya pembangunan budaya anti korupsi, kita harus tidak boleh membiasakan itu. Ada sekolah swasta ya, saya pernah dengar di sekolah swasta itu, jadi ada yang tidak membolehkan sama sekali ya. Ada juga kalau misalnya mau kasih hadiah, dikumpulin dulu semua, baru dikasih rata. Ada yang model begitu. Tapi sebaiknya, kalau sesuai dengan yang saya terima dan saya pelajari di kelas, sebaiknya tidak dilakukan. Ya, karena pasti akan mempengaruhi. Kita kan juga pengen anak kita dinilai berdasarkan keobjektifan si guru ya. Jangan sampai guru itu menilai anak kita karena keramah-tamahan kita. Gitu ya Bu Yuli ya. Tapi memang cukup berat kalau kita ini memang seperti sudah budaya ya. Tapi kalau misalnya itu menyangkut sekolah negeri ya, itu udah masuk tuh Bu Yuli, masuk rumusan harusnya dilaporkan itu 30 hari. Cuma kan aparat penegak hukum belum situ, masih ada yang lebih. Kita pakai sulap pendidikan saja, kampanye anti korupsi seperti itu Bu Yuli. Nah yang kemudian tadi dari Ibu Ratna, gratifikasi lebih dari 10 juta, kurang dari 10 juta. Ini terkait dengan pembuktiannya saja Bu Ratna. Jadi kalau misalnya di atas 10 juta
Jadi kalau di dalam pidana kan biasanya yang membuktikan adalah penuntut umum ya. Setiap tindak pidana yang membuktikan penuntut. Tapi kalau dalam gratifikasi untuk yang jumlahnya 10 juta, di atas 10 juta, maka yang membuktikan si penerimanya. Oh ini kok nggak ada hubungannya dengan jabatan saya. Ya, gitu. Ini nggak ada kok, nggak kenal. Ya seperti itu. Tapi kalau misalnya di bawah 10 juta dan dia tidak lapor dalam jangka waktu 30 hari, maka yang dalam persidangan yang membuktikan adalah si penuntut. Seperti itu Bu Ratna. Jadi terkait dengan pembuktiannya apabila dinaikkan ke persidangan di pengadilan. Seperti itu, Pak. Ya, ada yang mau dari Ibu Festi, Bu Yuli, Bu Ratna atas pertanyaannya, ada yang mau ditanggapi atas jawaban saya? Bu Elvi mungkin mau nanya dong. Nanya, Bu? Nanya, bukan nanggapin, nanya. Oh, siap. Bu Elvi, ini kita buka lagi termin ya berarti. Mungkin pertanyaan terakhir ya Bu Elvi, teman-teman sekalian ya. Karena kita sudah cukup banyak pertanyaan, saya pikir sudah cukup mewakili terkait apa yang saya sampaikan ya. Bu Elvi, silakan Bu Elvi, apa pertanyaannya nih? Pertanyaannya gini Pak David, di sekolah anak saya kan dia udah kelas 6 SD tuh. Ada istilahnya pengayaan ya. Nah itu kalau dibayar setiap anak ke gurunya dengan alasan untuk pengayaan, uang itu termasuk korupsi apa gratifikasi? Setiap murid harus membayar. Sekolah negeri loh. Ya. Udah cukup. Ya. Kita langsung jawab ya. Sekolah negeri ada pengayaan tuh sebenarnya ini ya Bu. Kayak si ulangan sebelum kayak pelajaran tambahan ya Bu ya. Iya, iya, tapi berbentuk ulangan ya. 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 Nah ini bisa jadi begini Bu. Ini inisiatifnya dari siapa ya? Itu saya tuh terimanya langsung dari grup murid, orang tua murid. Oh komite ya? Ya. Kayak komite ya Bu ya? Iya bisa jadi gitu komite ya, keputusan komite. Pengayaan harus bayar ya Bu ya? Iya bayar dan ditentukan. Harus bayar dan ditentukan. Iya. Oke. Ini terkait, kalau saya sih ngelihatnya kalau di sekolah negeri maupun kalau di swasta kan biasanya ada setiap tahun ada namanya uang kegiatan ya. Selain dari SPP itu ada uang kegiatan. Nah biasanya kalau di swasta. Kalau negeri nggak ada SPP. Sudah nggak ada itu lagi ya. Jadi tidak ada lagi bayar. Sebenarnya di negeri juga sudah gratis. Nah ini sebenarnya bisa ditanyakan inisiatif ini dari siapa gitu ya. Bisa jadi memang ada kesepakatan ya dari orang tua murid yang ingin anaknya memiliki pemahaman atau yang lebih. Dia merasa bahwa anak saya kok sepertinya belum paham seperti itu. Bisa jadi karena adanya kesepakatan dari orang tua murid. Kemudian mengenai jumlah yang harus dibayar juga karena kesepakatan. Nah yang jadi masalah intinya begini. Kan kalau misalnya di sekolah negeri biasanya tidak ada anggaran untuk ini ya, dia tidak masuk dan sekolah pun pasti tidak bakal berani untuk meminta karena sudah pasti dia dianggap pungli gitu. Ya, pungutan liar karena tidak masuk dalam penerimaan negara ya. Nah, ini karena ada kesepakatan dan intinya itu kesepakatan itu tidak bolehlah dipaksa dengan kesukarelaan seperti itu. Kalau misalnya dipaksa, berarti bisa jadi masuk ke pemerasan. Tapi biasanya bukan dari sekolah tuh yang maksa ya, tapi dari komitenya. Kadang ya pihak sekolah itu suka mengalihkan ke komite langsung jawabannya. Padahal kepala sekolahnya mungkin juga tahu gitu loh. Ya. Tapi kalau misalnya dari sekolah sudah pasti sekolah tidak bakal berani karena itu masuk delik pungutan liar. Dia kan sekolah negeri tidak boleh memungut ya. Jadi kalau menurut hemat saya karena ini ada kesepakatan di komitenya ya.
Intinya adalah kesepakatan itu memang benar-benar disepakati dengan tidak adanya paksaan, baik itu penyelenggaraannya maupun anggarannya. Kalau dari saya seperti itu, ya Bu Elvi ya. Namun kalau misalnya dikira-kira memberatkan, ya enggak. Tapi wajib. Wajib. Nah ini kan ada unsur di grup itu dibuka. Yang wajibnya kan yang bilang OJK, bukan gurunya ya. Makanya itu gurunya bilang wajib. Belum bayar disebutkan. Iya. Nanti bisa disampaikan Bu di komitenya. Oh ini kalau misalnya dipaksa begini nanti bisa masuk pungutan liar loh. Kita harus sepakat dengan kesadaran dan keikhlasan dari para orang tua murid. Kalau misalnya ada orang tua murid yang tidak mampu bagaimana kan? Makanya pendidikan itu tidak bisa dijangkau dengan mudah gampang oleh seluruh lapisan masyarakat kalau seperti itu ya. Apalagi ke sekolah negeri ya. Iya, kalau hemat saya sebaiknya memang dipastikan dulu itu benar-benar kesepakatan bersama, baik itu pelaksanaannya maupun penganggarannya. Dan kalau bisa tidak ini saran saya saja ya, tidak dipatok lah, karena kan setiap keluarga pasti mempunyai keekonomi yang tidak sama ya. Iya, makanya. Itu jawaban dari saya ya, terkait pengadaan pengayaan. Iya, makasih. Saya kira saya tutup ya sesi untuk diskusi. Ya, saya lanjut ke sesi berikutnya. Ya, berikutnya yaitu saya akan melaksanakan post-test. Ini kalau dari screen ini bisa nggak di copy ya? Nanti saya share ininya ya, linknya ya ke chat. Ya, post-test sudah. Kita ke akhir acara kita yaitu penutup. Saya akan menyampaikan pantun sebagai penutup kegiatan kita pada hari ini. Nanti boleh bilang cakep ya, teman-teman sekalian. Ya. Tanya layanan publik, bilang permisi. Cakep. Birokrasi berbelit harus dipangkas. Cakep. Ayo bangun semangat anti korupsi. Cakep. Cakep. Dengan menjadi pribadi yang berintegritas. Ya, mulai ada pantun kedua nih. Belajar anti korupsi, dengar penyuluhan. Cakep. Sehingga paham dan tidak salah jalan. Cakep. Demikianlah yang dapat disampaikan. Kalau ada salah hilaf mohon. Mantap. Ya. Bapak Ibu sekalian, demikianlah kegiatan